let us sing to the Lord. Come, let us bow down before Him. His banner is love over us, and His mercies are new every morning. And I'll sing, oh. Shalom umat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, amin. Saat ini kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Biarpun kita terpisah oleh jarak, tapi ketika kita memiliki hati yang mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita percaya hadirat Tuhan ada, amin. Kita mau tepuk tangan lagi dong. Sama-sama kita mau tepuk tangan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji Dia, kita mengatakan Tuhanlah kekuatan dan kuasa. Yes, haleluya. Yang di rumah ikut tepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. kita mau mengangkat tangan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan.
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berbeda. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sama-sama. Kita mau tepuk tangan buat Dia, Yesus. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Dia. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab apa? Sama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mengatakan, ya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita mengatakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu yang besar. Amin. Sama-sama kita mengatakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi,
diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi kita mau katakan, aku diberkati Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk katakan kita diberkati, kita diberkati, kita dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mengatakan Tuhan ku percaya, ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu lebih lagi katakan percaya, percaya kuasa-Mu
kuasa-Mu sekali lagi kita katakan dengan imanmu. Kami mau sepenuhnya percaya, sebab kuasa-Mu tak terbatas. Ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami mau terus percaya, kami mau terus percaya pada kuasa-Mu yang tak terbatas, kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya, kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat segalanya. Glory, glory, puji hosana. Yesus, Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Yesus, ku seru kepadamu Tuhan, Kau luar biasa, Kau luar biasa, Kau luar biasa. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat segalanya. Tidak ada kata lain selain ucapan syukur, selain memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau berseru, berseru kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau terus percaya. Kami mau terus percaya pada satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan kami, yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tidak putus-putusnya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan di hadapan Engkau. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan, kita mau taruh tangan kita di dada. Kita mau taruh tangan kita di dada. Kita jangan hanya menonton,
Tapi kita mau benar-benar menyembah Tuhan. Kita mau taruh tangan kita di dada. Kita mau katakan dengan iman, Tuhan kami percaya. Kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Allah. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh kami dengar. Dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Allah. Dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian, kehormatan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang bertemu kembali dalam ibadah online ini. Biar kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara, hari ini dalam ibadah kita sebetulnya ada sebuah peringatan yang tidak kalah pentingnya dengan Natal, Paskah ataupun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang baru kita peringati 10 hari yang lalu, saudara. Hari ini disebut sebagai peringatan Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan daripada Roh Kudus. Dan ini semua merupakan rangkaian penting, saudara, dari semua yang Tuhan mau kerjakan dalam misinya menyelamatkan dan memulihkan kita manusia di dunia ini. Mari saudara, saya mau tunjukkan bahwa Tuhan sudah menjelaskan dan merencanakan semuanya ini. Kita lihat dalam salah satu ayat firman Tuhan, dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, saudara, kita lihat ya di ayat ini, saudara ya. Sebelum Paskah, Tuhan menyadari nih bahwa setelah Paskah dia akan segera selesai tugasnya di muka bumi ini. Tapi Yesus menyadari bahwa bukan berarti tugas dia selesai, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan selesai. Tapi masih berlanjut. Dan apa yang masih berlanjut, saudara? Dia sampaikan tentang Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya bahwa dalam pembicaraan bersama dengan murid-muridnya ini, saudara, dia menyampaikan tentang Roh Kudus. Ini kalau sudah tidak tahu, ini pembicaraan yang khusus, saudara, di mana Yesus hanya berkumpul dengan 12 muridnya, saudara. Dikatakan sebagai berikut, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Saudara, jelaskan dikatakan bahwa Tuhan tidak selesai dengan apa yang dia mau kerjakan. Dia mau membawa kepada kesempurnaan. Dan dalam dia membawa kepada kesempurnaan, dia memberikan Roh Kudus. Dia curahkan Roh Kudus. Dan dia sudah kasih tahu bahkan sebelum peristiwa Paskah, pengorbanan dia terjadi, saudara. Dan Roh Kudus ini wow, luar biasa, saudara. Tadi saudara mendengarkan, dia sebagai penolong yang mau menyertai kita selama-lamanya. Tuhan tidak mau sekali-kali membiarkan atau meninggalkan kita, saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus hadir sebagai penolong. Dan belum stop sampai di sana, saudara. Kita lihat selanjutnya, saudara. Kita baca ayat selanjutnya. Mari kita katakan sama-sama, saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, saudara. Tuhan katakan dia hadir sebagai penolong, dia hadir sebagai penghibur, supaya terus saudara merasakan bahwa sebetulnya Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Dan saudara, mari kita lihat satu bagian ayat lagi sebelum kita masuk tema khotbah hari ini, saudara. Makanya dia mengatakan sebagai berikut. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan kalau ia datang,
Ia akan menginsafkan kamu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya ialah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan lebih berguna buat dia untuk dia pergi kembali, saudara. Karena Yesus menyadari ketika dia datang ke muka bumi ini kan dia menjelma sama seperti kita manusia, saudara. Nah, sebagai manusia dia terbatas bisa menyertai orang-orang percaya yang sudah tersebar di mana-mana. Itulah sebabnya dia mengatakan dia mengirim Roh Kudus yang bisa menyertai di mana-mana, karena sebagai roh dia tidak terbatas. Dia bisa berada di setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Makanya hari ini saudara, dalam rangka memperingati kehadiran Roh Kudus, saya mau mengajak saudara, kita betul-betul mengerti apa hal-hal yang mengagumkan, yang sudah dipersiapkan dengan kehadiran dari Roh Kudus. Itulah sebabnya tema firman Tuhan hari ini boleh katakan sama-sama dengan saya saudara, hal-hal mengagumkan dari Roh Kudus. Lewat firman hari ini saudara, kita mau menemukan apa hal-hal mengagumkan dari Roh Kudus yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan kita semua lewat kehadirannya saudara. Mari kita lihat sekarang yang pertama saudara. Yang pertama adalah seperti tadi sudah kita baca, sudah dikatakan Roh Kudus adalah penolong. Boleh katakan sama-sama dengan saya saudara, Roh Kudus adalah penolong. Amin. Roh Kudus adalah penolong. Saya mau mengajukan sebuah pertanyaan yang sebetulnya sudah sangat diketahui dengan jelas jawabannya. Tapi tujuannya biar mengingatkan kepada kita semua lagi saudara. Adakah di antara kita yang merasa tidak perlu ditolong lagi saudara? Saya yakin jawabannya saudara, tidak ada. Karena kita semua perlu ditolong saudara. Kita semua sangat membutuhkan pertolongan orang lain dari waktu ke waktu. Dan juga pasti pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya dalam kehidupan kekristenan Tuhan mengingatkan saudara ada satu kebiasaan yang perlu kita bangun. Mari kita mau baca ayatnya bersama-sama saudara. Katakan sama-sama dengan saya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jelaskan saudara ya. Bahwa kita perlu ditolong. Walaupun saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa jangan terus kita mau ditolong saudara. Kalau kita terus perlu ditolong, berarti kita nggak bertumbuh. Namun sangat jelas di sini saudara bahwa kita perlu ditolong. Nah, saya mau ingatkan satu hal yang sering saya kutip saudara, sudah berulang kali maksud saya saudara dalam khotbah-khotbah saya, dalam kita mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan dalam kedaulatannya menetapkan pertolongannya dicurahkan lewat 3 hal. Semua yang bisa menolong kita Tuhan saudara. Tapi dia memutuskan ada 3 saluran. Masih ingat saudara yang sering saya pakai? Nomor 1 adalah salurannya Tuhan sendiri. Nomor 2 adalah Tuhan memakai pemimpin rohani untuk menolong kita. Dan nomor 3 adalah saudara-saudara seiman kita. Tetapi saudara kita harus hati-hati. Jangan sampai karena kita pernah didoakan oleh pemimpin rohani kita atau pernah didoakan oleh saudara seiman kita, lalu kita berpikir, oh pertolongan Tuhan cuma saya alami kalau ada pemimpin rohani mendoakan saya. Kalau ada saudara seiman mendoakan saya. Saudara harus ingat seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan dalam kedaulatannya menetapkan bahwa dia dalam menolong kita saudara ada 3 saluran. Dan salah satunya adalah Tuhan menolong sendiri secara langsung. Dan inilah peranan Roh Kudus, saudara. Dia hadir sebagai penolong. Ada bagian Tuhan hanya menolong langsung kepada kita. Dan kalau saudara rasakan langsung pertolongan Tuhan. Kalau saudara rasakan langsung seperti ada sebuah penghiburan yang khusus. Seperti ada sebuah keberanian yang khusus. Itu karena Roh Kudus yang bekerja langsung dalam kehidupan kita semua saudara. Itulah sebabnya yang pertama, ingat Roh Kudus hadir sebagai penolong.
Itulah hal yang mengagumkan yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita semua. Mari pastikan saudara, dalam kita memperingati hadirnya Roh Kudus, kita pastikan kita mengalami pertolongan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita semua saudara, di mana dia hadir sebagai penolong. Dan minimal ada satu hal yang paling sering dilakukan Roh Kudus dalam dia hadir sebagai penolong. Dan ini akan saya ingatkan dulu kepada saudara-saudara, sebelum kita lihat hal yang kedua, hal yang mengagumkan berhubungan dengan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita lihat ayat ini saudara, apa yang Roh Kudus akan kerjakan dalam menyatakan pertolongan kepada kita semua. Katakan sama-sama dengan saya saudara, dikatakan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin saudara. Saudara, Roh Kudus akan membantu mengingatkan. Sebagai penolong, ini satu hal yang dia akan kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara. Dia ingatkan firman Tuhan yang saudara baca. Dia ingatkan janji-janji yang luar biasa. Dia ingatkan juga pengalaman-pengalaman pribadi yang kita punya dengan Tuhan. Supaya kita tuh tidak pernah goyah saudara. Atau terus tinggal dalam kegoyahan kita ketika kita goyah saudara. Roh Kudus adalah penolong. Ini hal yang pertama yang mengagumkan yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat yang kedua sekarang saudara. Apakah hal yang kedua saudara? Katakan sama-sama dengan saya. Roh Kudus adalah penghibur. Katakan sekali lagi sama-sama. Roh Kudus adalah penghibur. Saudara, saya senang dengan kata-kata yang saya tampilkan di PowerPoint saudara. Kalau kita sebagai orang percaya, kita selalu akan mengatakan begini saudara. Saya selalu memerlukan Roh Kudus penghiburku. Amin saudara. Saudara, Roh Kudus hadir sebagai penghibur. Kenapa saudara? Sekali lagi, karena kita dari waktu ke waktu butuh penghiburan. Nah saudara, tapi saya mau ingatkan dulu kepada saudara-saudara tentang keberadaan kita sebagai manusia. Kalau saudara lupa, ya, saya mau tampilkan PowerPoint ini saudara. Saudara, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, berarti ada bagian tubuh, ada bagian jiwa, dan ada bagian roh. Dan tiga-tiganya ini saya mau ingatkan kepada saudara-saudara butuh mengalami dihiburkan. Tapi saudara, kita harus sadar, tubuh dan jiwa itu memang bisa dihibur dengan hal-hal yang jasmani. Hal-hal yang kelihatan dalam sehari-hari. Tubuh dan jiwa bisa dihibur oleh makanan yang kita bisa nikmati. Tubuh dan jiwa bisa dihibur dengan tempat rekreasi yang kita kunjungi. Atau tempat-tempat pemandangan yang indah di daerah pegunungan, di daerah pantai yang kita kunjungi. Atau juga saudara, bisa dihibur dengan kita berkumpul dengan teman-teman. Tetapi saya mau ingatkan, kita sebagai manusia, bedanya dengan makhluk hidup yang lain saudara, mempunyai yang namanya roh. Nah saudara mungkin ada yang pernah mengalami begini saudara. Saudara kok merasa stres, merasa capek, merasa lelah saudara. Dan saudara kemudian mengambil cuti. Saudara pergi kulineran, saudara mengunjungi tempat-tempat rekreasi sambil berkumpul dengan teman-teman. Tetapi saudara, selesai cuti dan besoknya saudara bekerja lagi seperti biasa atau melakukan kegiatan lain seperti biasa, entah sekolah, berkuliah dan lain sebagainya, saudara mulai stres lagi. Saudara mulai lelah lagi. Saudara, sebetulnya itu menunjukkan yang stres adalah roh kita. Yang perlu dihibur adalah roh kita. Saya yakin bukan kebetulan saudara kalau hari-hari ini lewat pandemi ini Tuhan izinkan kita nggak bisa jalan-jalan. Kita tidak bisa kulineran. Kita kesulitan ngumpul dengan teman-teman kita saudara. Karena Tuhan mau kasih tahu bahwa ada bagian roh yang kita mulai abaikan saudara. Ada bagian roh yang kita mungkin tidak perhatikan dengan baik yang membutuhkan penghiburan juga saudara. Itulah sebabnya, yuk mari kita mau alami saudara. Apa yang Roh Kudus bisa lakukan untuk menghibur kita. Dan mari kita mau baca ayatnya bagaimana dia menghibur kita. Dan kalau ia datang,
ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara, tolong perhatikan di sini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Cara Roh Kudus menghibur kita, saudara, adalah dia mau menginsafkan. Saudara perhatikan kata menginsafkan bukan menuduh. Dia memberikan conviction kalau bahasa Inggrisnya, bukan condemnation. Kalau iblis itu melakukan condemnation, dia menciptakan rasa tertuduh. Bedanya begini, saudara. Kalau conviction, Roh Kudus akan mengatakan, kamu punya dosa loh. Kamu harus berbalik kepada kebenaran. Kalau enggak ada akibat-akibat yang tidak menyenangkan. Kalau condemnation akan muncul seperti begini. Kamu tuh udah gak layak karena dosa-dosa ini. Kamu udah gak pantas disebut sebagai orang Kristen. Kamu harusnya masuk neraka. Lihat perbedaannya, saudara. Cuman menciptakan hal-hal yang membuat saudara semakin merasa gak layak. Semakin merasa gak pantas, saudara. Nah, itu yang Tuhan gak mau kita alami, saudara. Dan itulah tujuan kehadiran Roh Kudus dalam menghibur kita. Dia mau supaya saudara yakin saudara tetap berharga. Di balik segala kelemahan saudara, di balik segala kegagalan saudara, saudara masih berharga, saudara. Makanya, yuk hati-hati, saudara. Kadang-kadang memang juga iblis dalam menciptakan condemnation, saudara, dia memakai sama kita manusia. Kalau kita mendengar ucapan-ucapan yang seperti tadi, saudara, kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu harusnya masuk neraka aja. Bukan, kalau Roh Kudus adalah, kamu salah loh, kamu harus bertindak yang benar. Kembalilah, jangan sampai nanti kamu menerima akibat-akibat yang buruk. Nah, itu bedanya sangat jelas, saudara. Mari kita perhatikan kalau kita tegur, apakah kita sedang mengalami Roh Kudus menginsafkan kita, atau saudara, iblis coba menciptakan condemnation. Nah, yang kita mau alami ketika kita salah, alami Roh Kudus menginsafkan kita, sehingga kita merasa terhibur. Jangan izinkan condemnation, rasa tertuduh yang muncul di tengah-tengah kita semua. Dan itulah, saudara, hal yang kedua yang mengagumkan daripada Roh Kudus. Dia mau menjadi penghibur, saudara. Dia mau membuat saudara, walaupun ada kegagalan, walaupun ada dosa, saudara diinsafkan untuk balik kepada kebenaran. Dan mempunyai keyakinan bahwa saudara terus bisa maju dalam perubahan saudara-saudara sekalian. Luar biasa sekali, saudara. Roh Kudus bukan cuma penolong, tapi Roh Kudus juga adalah penghibur. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, saudara, apa hal mengagumkan yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian? Mari kita mau baca terlebih dahulu ayatnya, saudara. Kita lihat sama-sama ayatnya. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, saya sengaja tampilkan ayat yang ke-9 untuk mengingatkan kepada saudara-saudara, firman yang dikatakan di sini, saudara, adalah perkataan Yesus hanya beberapa menit sebelum dia naik ke sorga, saudara. Tentunya ini perkataan yang sangat penting sekali, saudara. Dan apa yang dia katakan ini, saudara, ini yang menunjukkan hal ketiga dan hal yang terakhir akan hal-hal yang mengagumkan yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita mau katakan sama-sama, saudara. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Roh Kudus pemberi kuasa bersaksi. Ya, katakan sekali lagi, saudara. Roh Kudus pemberi kuasa bersaksi. Saudara, kita mungkin pernah mendengar bahwa manusia katanya punya 3 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah sense of belonging, atau kebutuhan dimiliki, merasa ada orang yang memiliki. Saudara, tahukah Roh Kudus menjawab kebutuhan-kebutuhan ini? Ketika saudara merasa saya punya kebutuhan rasa dimiliki atau sense of belonging, Roh Kudus hadir sebagai penolong. Supaya saudara tahu, saudara gak pernah sendirian loh, saudara. Saudara gak pernah sendirian. Dia terus mendampingi saudara, menyertai saudara bahkan untuk selama-lamanya. Supaya saudara betul-betul merasakan saudara mempunyai sense of belonging. Yang kedua, sudah dikatakan manusia mempunyai kebutuhan sense of worthiness.
rasa berharga, saudara. Dan saudara tahukah, ketika Roh Kudus hadir sebagai penghibur, dia adalah pribadi yang mau memberikan rasa berharga. Itulah sebabnya kenapa dia tugas utamanya pengen menginsafkan kita. Saudara, ketika kita diselamatkan, kita diterima apa adanya. Saya sudah sering katakan ini, saudara. Itulah sebabnya kita perlu masih banyak alami perubahan. Dan Tuhan mengatakan kita terus-menerus perlu diperbaharui. Dan Roh Kudus hadir untuk menghibur dengan apa, saudara? Dia menginsafkan kita. Sehingga kita terus menemukan keberhargaan kita. Dengan semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Luar biasa sekali, saudara. Dan yang ketiga, saudara, adalah sense of competence. Dan Roh Kudus sebagai pemberi kuasa untuk bersaksi, dia menjawab kebutuhan yang ketiga ini, saudara. Dia memberikan satu keyakinan bahwa kita ini berdaya guna atau mempunyai kemampuan, yaitu kemampuan bersaksi, saudara. Dan kemampuan bersaksi ini, saudara, seharusnya tidak lagi ada yang mengatakan, saya nggak bisa kalau saudara percaya kepada Yesus dan alami Roh Kudus. Karena dia betul-betul pengen memampukan saudara. Memampukan saudara dimanapun saudara berada. Orang-orang boleh mendengar kesaksian kehidupan saudara-saudara sekalian. Dan saudara, Roh Kudus sungguh serius untuk memperlengkapi saudara supaya saudara punya kemampuan. Itulah sebabnya saudara, dia memberikan karunia-karunia. Mari kita mau memperhatikan bagian ayat yang terakhir yang kita mau baca dalam firman hari ini, saudara. Dalam 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, kita bisa melihat, saudara, bagaimana dia sungguh-sungguh memberikan kepada kita, saudara, kemampuan lewat karunia-karunianya. Mari baca sama-sama dengan saya, tapi sementara saudara membaca, perhatikan huruf-huruf yang diberikan warna yang berbeda, saudara. Ya, mari kita baca sama-sama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Yang berikutnya, saudara. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Amin, saudara. Perhatikan hal yang luar biasa yang Roh Kudus mau kerjakan, saudara. Nah, untuk membantu saudara mengerti, saya mau jelaskan dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara. Ada 3 hal penting yang saudara mesti perhatikan. Yang pertama, saudara, boleh katakan sama-sama dengan saya, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, tiap-tiap orang, artinya kalau kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, saudara orang yang Tuhan karuniakan. Yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tapi saudara, jangan lupa perkataan untuk kepentingan bersama. Roh Kudus memberikan karunia-karunia bukan untuk kita pamer kalau pakai bahasa Indonesia, ya saudara. Bukan untuk kita seolah-olah menunjukkan bahwa saya hebat. Tetapi bagaimana kita boleh menjadi berkat buat orang lain, khususnya dalam bersaksi, saudara. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya dari hal ini, saudara, boleh katakan sama-sama dengan saya, Roh Kudus yang memberikan. Amin, saudara. Roh Kudus yang memberikan. Saudara, karunia-karunia ini bukan karena kehebatan kita. Tidak sama sekali. Tapi Roh Kudus yang memberikan. Itulah sebabnya, saudara, gak perlu ada orang Kristen mengatakan begini, oh dia kan lebih pintar dari saya, lebih kaya dari saya, tentunya karunia roh bekerja lebih hebat. Tidak, saudara. Dikatakan karunia-karunia ini Roh Kudus yang mau berikan. Dan yang pertama tidak kalah penting, Roh Kudus mau berikan kepada tiap-tiap orang. Yang penting tiap-tiap orang itu punya kerinduan satu, untuk kepentingan bersama. Maksudnya dia ingin berdampak kepada sesamanya, saudara. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya,
Saudara, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, di mana Roh Kudus yang memberikan, dan ada 9 karunia manifestasi. Nah, saya mau jelaskan ini, saudara, sehingga saudara bisa semakin kagum dengan Roh Kudus. Dia memberikan 9 macam karunia, dan disebut karunia manifestasi. Maksudnya begini, saudara. Jadi Tuhan mau lewat karunia ini, Roh Kudus itu semakin nyata dalam kehidupan saudara. Makanya kalau saudara mau bergerak dalam karunia ini, saudara akan merasa kagum. Hidup saya bisa dipakai loh, saudara. Dan orang lain juga bisa melihat kehadiran daripada Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan saudara lewat karunia ini. Karena saudara, karunia-karunia ini dibutuhkan. Sebagai contoh yang pertama, berkata-kata dengan hikmat. Ini karunia untuk menolong orang lain mendapatkan solusi. Jadi kalau ada orang mengatakan, yang kamu katakan itu jawaban buat saya. Itu karya Roh Kudus, saudara. Atau karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Itu artinya karunia membantu orang lain menemukan akar masalah. Kalau ada orang ngobrol dengan saudara terus mengatakan, wah, lewat pembicaraan dengan kamu, saya mengerti loh akar masalah saya. Atau karunia iman. Ini sedikit ada beda dengan iman yang secara umum semua orang Kristen miliki. Iman ini menekankan kepada perbuatan-perbuatan ajaib yang kita punya keberanian untuk melakukan. Terus ada karunia melakukan mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi saudara, kalau kita ketemu orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan, mujizat dari Tuhan, itu tujuan daripada karunia manifestasi. Kemudian ada lagi karunia nubuat dan lain sebagainya. Semua karunia-karunia ini, saudara, tujuannya adalah memampukan saudara bagaimana saudara boleh menjadi saksi Tuhan dan sekaligus akan membuat saudara merasa hidup saya berguna ya jadi orang Kristen. Dan Tuhan mau berikan, nggak pandang saudara seorang yang masih remaja, karena saya udah dengar anak remaja dipakai dalam karunia-karunia ini. Atau saudara sudah berusia lansia 70 tahunan, tidak peduli saudara yang berpendidikan rendah, cuman mungkin sekolah SD, atau saudara sudah menyelesaikan pendidikan sarjana, bahkan pasca sarjana, Roh Kudus mau memampukan saudara. Ini luar biasanya Roh Kudus, saudara. Itulah sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara. Kalau kita memperingati hari Pentakosta, kalau kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, saudara, mari alami hal-hal yang mengagumkan yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan saudara dan juga saya tentunya. Yang pertama, mari alami, saudara. Roh Kudus itu penolong. Saudara nggak perlu merasa sendirian. Roh Kudus akan menolong hal-hal yang secara khusus Tuhan mau melawat saudara. Seperti tadi saya katakan kan, ada bagian Tuhan tuh mau menolong kita. Dia mau menjamah secara langsung. Itu karya Roh Kudus. Yang kedua, alami Roh Kudus sebagai penghibur. Dia mau yakinkan hidupmu berharga. Itulah sebabnya karena kita masih dalam proses bertumbuh, kita masih bisa berbuat hal yang salah. Dia mau insafkan kita akan dosa. Tapi pada saat yang bersamaan, kebenaran yang kita perlu mengerti supaya kita bisa tinggalkan dosa dan bertumbuh dalam jalan Tuhan. Dan juga mengingatkan akan penghakiman. Supaya kita sadar kalau kita nggak bertobat, akibatnya bisa juga serius buat kita semua, saudara. Dan yang terakhir, Roh Kudus mengatakan, saya mau membuat kamu merasa mampu dengan menjadikan engkau saksi. Yuk, hari-hari ini saudara, kita sedang membangun gaya hidup murid suka bersaksi. Mari, kalau saudara alami pertolongan Tuhan, ceritakan kepada orang lain bagaimana Yesus menolong saudara. Dan saya yakin sekali lagi, di situ saudara boleh merasakan betul Roh Kudus berkarya dalam kehidupan saya. Dan saudara juga pada saat yang bersamaan semakin kagum akan karya Roh Kudus dalam kehidupan saudara-saudara. Mari alami apa yang Roh Kudus bisa kerjakan. Dan nanti saya mau doakan buat saudara-saudara. Roh Kudus hadir sebagai penolong. Roh Kudus hadir sebagai penghibur. Dan Roh Kudus hadir sebagai pemberi kuasa untuk bersaksi. Dengarkan pujian ini terlebih dahulu sebelum kita menaikkan doa penutup khotbah hari ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap
Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari saudara, kita mau berdoa mengakhiri pemberitaan firman hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah dalam kami memperingati hari Pentakosta, hari Engkau mencurahkan Roh Kudus dengan tujuan Engkau mau menyempurnakan apa yang sudah Kau kerjakan lewat kematian-Mu di kayu salib. Biarlah sekarang kami semakin rindu mengalami apa yang Roh Kudus bisa kerjakan. Kami mengalami Roh Kudus sebagai penolong, sehingga kami tahu kalau ada saatnya Engkau tidak bekerja lewat sesama kayak manusia, entah itu pemimpin rohani kami atau saudara seiman kami. Kami tahu ada bagian yang Kau mau kerjakan langsung lewat Roh Kudus. Biarlah kami boleh mengalami bahwa Engkau adalah penghibur. Kalau Engkau menginsafkan kami, Engkau bukan membenci kami. Supaya kalau ada yang tidak benar, segera kami boleh dibenarkan. Dan kami boleh terus bertumbuh dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Dan yang tidak kalah penting, biarlah mulai hari ini Tuhan, kami semakin berani untuk bersaksi. Kami semakin berani menceritakan perubahan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain bisa merasakan cinta kasih-Mu lewat kesaksian kami. Dan kami pun bertumbuh semakin yakin akan kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Dan sebelum saya akhiri saudara, saya mau menaikkan beberapa doa, yaitu yang pertama doa untuk yang berulang tahun. Dari tanggal 25 kemarin sampai tanggal 31 hari ini, dan kemudian menutup dengan doa berkat. Tuhan Yesus, hamba mau memberkati saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Saudara Michael Antonius Tansa, Saudari Marcia Theodora, Saudari Audrey Kusdianto, Saudara Pitsin, Saudara Dodi, Saudara Yusuf Ismail, Saudara Clarissa, Saudara Henry, Saudara Suyanto, Saudara Alvin, Saudara Ashley, dan Saudara Kelvin. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah mereka boleh merasakan bahwa Roh Kudus betul-betul telah hadir dalam kehidupan mereka. Dan terus akan memampukan mereka maju dalam kehidupan mereka. Sesudah mereka merayakan ulang tahun ini, kepada tahun-tahun berikutnya yang Kau mau percayakan dalam kehidupan mereka. Kami berkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam apapun yang mereka kerjakan, mereka tahu hidup mereka semakin berarti, berguna dan berdampak buat orang lain. Di dalam nama Yesus kami berkati yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan sekarang saudara, terimalah doa berkat saudara. Mari
Percayalah saudara, sementara kita mengakhiri ibadah online ini, berkat daripada Bapa yang baik, dalam kasih sayang dan kemurahan Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai saudara-saudara sekalian. Sehingga engkau tahu engkau diberkati secara pribadi, engkau diberkati dalam keluargamu, engkau diberkati dalam pendidikan, usaha atau pekerjaanmu, engkau diberkati dengan penyertaan pemeliharaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, sehingga engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik untuk bertumbuh menjadi murid yang semakin serupa Kristus. Murid yang suka firman, suka bersekutu, dan suka bersaksi. Dalam nama Yesus, terimalah semua berkat ini. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu dan terus bertumbuh dalam rancangan Tuhan. Dan sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib, hebat, Raja berkata. Come on, sing with me. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Jalan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib, hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu semuanya. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan, segala raja. Yesus kau Raja. Give you praise, we give you praise. Berikan sekali lagi sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan kita yang